Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kita di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Balik lagi nih bareng sama Kak Bunga, kakak sebagai KNLP Praksioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Nah, kali ini kakak tuh mau bahas gimana sih caranya kamu tuh bisa mengontrol dan membajak hormon kamu biar kamu tetap selalu bahagia. Check it out! Hormon yang paling pertama nih, yang paling banyak umum dan sering kamu dengar yaitu hormon dopamin. Dopamin itu juga sama aja kayak si penagih reward. Nah, kenapa kita bilang kayak gitu? Karena sebenarnya hormon dopamin itu adalah bantu kamu untuk bisa mencapai tekad, tujuan, serta kebutuhan, serta keinginan yang kamu pengenin. Nah, kalau nggak ada hormon ini, kamu tuh jadi kayak loyo, lemes, dan kamu nggak punya motivasi untuk hidup. Butuh hormon dopamin untuk bisa tahu bahwa momen-momen kamu dalam mencapai suatu tujuan dan target itu dapat terlaksana dengan baik. Di hormon dopamin yang paling utama adalah untuk memicunya, yaitu dengan cara kalian itu bermeditasi ataupun beribadah. Kalau kalian itu bisa fokus, dopamin itu akan meningkat sebanyak 65%. Bayangin dong ya, kalau misalkan kamu udah mulai tidak ada motivasi, mulai cemas, mulai loyo, dan mulai malas, sudah kekurangan nih hormon dopaminnya, timbulkan itu melalui meditasi ataupun ibadah yang baik. Terus yang berikutnya adalah tentukan target dan tujuan hidup kamu. Jadi lakukan yang paling sederhana adalah list target kamu mulai dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi kalau misalkan kamu itu udah tahu list-list apa yang harus kamu capai, kebutuhan dan keinginan yang kamu pengenin, di situ kamu akan memicu atau meningkatkan hormon dopamin dalam diri kamu. Banyak banget ya anak remaja yang nggak tahu bahwa di dalam diri mereka itu udah pada mulai muncul hormon-hormon seperti ini. Kalau untuk meningkatkan hormon dopamin ini, kamu juga harus bisa cari makanan yang kaya akan L-tirosin, karena kandungan L-tirosin itu bisa bantu kamu untuk meningkatkan kadar hormon dopamin dalam diri kamu. Apa aja sih makanan yang kaya akan L-tirosin? Ikan, pisang, terus keju, terus telur, nah alpukat juga. Nah, jangan sampai lupa ya. Kalau emang kamu pengen termotivasi sambil makan itu aja tuh. Karena ini hormon dopamin itu untuk memicu target dan tujuan hidup kamu, berarti kamu juga harus bisa create something. Kamu harus menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu hal yang paling sederhana adalah dengan cara menulis atau journaling. Terus juga bisa kamu dengan menciptakan suatu lagu, lirik, puisi, atau kamu dengan berkarya seni, kerajinan tangan. Terus abis itu kamu juga bisa membuat gambar-gambar yang memang kamu pengen. Itu akan memicu hormon dopamin dalam diri kamu untuk semakin meningkat, dan rasa kebahagiaan kamu juga akan jadi semakin meningkat. Dan jangan lupa ya, untuk olahraga apapun yang memang membuat kamu itu senang dan rasa bahagia, itu juga akan membantu untuk membuat kadar hormon dopamin dalam diri kamu juga meningkat loh. Yang berikutnya adalah hormon oksitosin. Oksitosin itu kita sebut sebagai si penyebar cinta. Love nih. Nah, kalau misalkan namanya cinta, itu artinya harus hormon oksitosin inilah yang membentuk kebahagiaan melalui sentuhan fisik, terus habis itu dengan suatu kepercayaan kita terhadap orang-orang yang di sekeliling kita dan kita bersosialisasi dengan baik bersama mereka. Itu adalah hormon untuk kebahagiaan. Rasa tertawa kalau kalian itu bersama teman-teman kalian, berbarengan, ngobrol, menjalin hubungan yang baik dengan sekeliling kalian, itu akan membentuk hormon oksitosin yang tinggi. Kamu kekurangan hormon oksitosin ya artinya kamu udah gak punya rasa trust dong. Kamu akan jadi kesepian. Kamu akan jadi, walaupun misalkan kamu itu dikelilingi oleh orang banyak, tapi kamu kesepian. Itu tuh artinya kamu udah kekurangan hormon oksitosin. Kamu tidak punya rasa percaya untuk orang-orang di sekeliling kamu dan kamu tidak nyaman terhadap hal itu. Itu tuh akan mempengaruhi hormon oksitosin dalam diri kamu. Makanya nih harus hati-hati dan harus diwaspadai. Caranya gimana untuk bisa memacu hormon oksitosin menjadi meningkat lagi? Yaitu dengan cara yang tadi kakak bilang. Kamu harus punya sentuhan fisik, itu mempengaruhi banget. Kalau misalkan kalian itu ternyata, Kak aku bener-bener udah gak ada sama sekali terikatan sama sentuhan fisik, ya nggak perlu juga. Dengan cara kamu misalkan nih kan sekarang banyak banget ya lewat sosial media, kamu bisa bersosialisasi lewat sosial media juga. Dari situ tuh kamu merasa ketawa, lucu, ngelihat video atau apapun, terus itu akan memacu hormon oksitosin kamu untuk menjadi lebih tinggi.
itu juga mempengaruhi loh. Selain sosialisasi, karena hormon oksitosin itu berhubungan dengan bagaimana kamu bisa bersosialisasi dengan orang lain dan bagaimana kamu bisa nyaman, kamu bisa bahagia untuk berelasi dengan orang lain di sekitar kamu. Berikutnya adalah kamu tuh bisa relaksasi, yaitu dengan cara mungkin pijat ataupun akupuntur. Kamu bisa meningkatkan hormon oksitosin dalam diri kamu. Yang paling sederhana juga, tahu nggak siapa? Kamu main sama hewan peliharaan kamu. Mau itu ikan, kucing, anabul-anabul kamu, itu tuh bisa memicu hormon oksitosin dalam diri kamu. Pernah kan suatu ketika kamu tuh lagi lelah dan capek banget, terus lagi stres dan kesepian, tapi pas ngelihat hewan-hewan di sekeliling kamu, anabul-anabul kamu tercinta, kamu tuh rasanya akan lebih bahagia kan? Itu tuh sebenarnya hormon oksitosin itu udah mulai meningkat. Dan kamu dibantu hormon oksitosin mencapai kebahagiaan kamu itu sendiri. Yang berikutnya nih adalah hormon serotonin. Hormon serotonin itu adalah si pengontrol mood. Jadi dia yang bisa memicu dan membuat diri kamu percaya diri. Terus kayak status dan jabatan serta keinginan kamu untuk diperhatikan orang. Nah itu adalah hormon serotonin. Jadi kalau misalkan kamu udah mulai berkurang hormon serotonin kamu dalam diri kamu udah mulai tidak percaya diri, ada social anxiety, atau kamu tuh merasa cemas dengan orang-orang sekeliling kamu. Nah itu tuh yang harus diwaspadain. Kalau kayak gitu artinya hormon serotonin dalam diri kamu udah mulai menurun, udah mulai kayak aku nggak percaya diri kak, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa apa-apain, yang bener-bener anxiety dalam diri kamu, kecemasan dalam diri kamu itu tinggi, dan itu adalah pemicunya hormon serotonin yang menurun. Jadi kalau misalkan kamu udah mulai kekurangan hormon serotonin, kamu tuh juga udah mulai kayak nggak ada, kurang percaya diri lah gitu. Nih, kakak punya kiat-kiatnya biar kalau kamu bisa memicu hormon serotonin lagi dan kepercayaan diri kamu semakin meningkat, yaitu kamu udah harus mulai berolahraga. Karena kalau misalkan kamu olahraga, kamu bisa menyeimbangkan antara dopamin dan serotonin. Kamu punya target yang kuat dalam tekad hidup kamu, dan dari hormon serotonin pun kamu juga jadi percaya diri kan. Jadi oke, aku mampu nih, aku bisa. Hormon serotonin itu juga akan mempengaruhi gaya hidup dan target atau tujuan yang harus kamu capai dalam hidup ini. Jangan lupa makan makanan juga yang kandungan omega 3 yang tinggi, itu juga akan memicu hormon serotonin untuk semakin meningkat. Kemudian jangan lupa mandi air dingin. Kadang-kadang males banget ya kak mandi air dingin, tapi padahal sebenarnya kalau kamu mandi air dingin kamu langsung kayak seger banget kan, langsung kayak wah gitu. Air dingin tuh rasanya tuh bikin badan kita tuh jadi memicu hormon kita sebenarnya dalam diri kita. Disitulah hormon serotonin itu akan jadi semakin meningkat. Terus berjemur itu nggak cuman sekedar kamu itu bisa dapetin vitamin D kan dari cahaya matahari, tapi kamu juga bisa memicu hormon serotonin dalam diri kamu. Kepercayaan diri yang kuat dalam diri kamu itu dipicu oleh hormon ini. Jadi jangan sampai kalau sudah mulai down, sudah mulai nggak bisa atau anxiety dan cemas, picu lagi hormon serotoninnya untuk meningkat dan jadi diri kamu. Dan yang terakhir nih, kebahagiaan dari hormon endorfin. Banyak banget loh orang-orang pada menggunakan hormon endorfin ini di berbagai macam obat, karena tujuannya adalah si penghilang rasa sakit. Sakit mental tuh beda banget sama sakit fisik, itu beda. Yang memicu itu juga ternyata hormon endorfin. Endorfin itu buat kamu ada perasaan bahagia, euforia sedikit lah, lumayan. Tapi itu bisa bantu kamu untuk melepas dari rasa cemas dan depresi yang memang kamu hadapi. Hormon endorfin ini adalah tempatnya kamu tuh berbahagia walaupun sesaat, tapi tuh kayak istilahnya hormon endorfin ini bantuin kamu untuk pelarian dari rasa depresi kamu, tapi kamu juga senang gitu untuk bisa mencapai itu. Kalau misalkan udah hormon endorfinnya berkurang, otomatis kamu jadi mood swing, terus kamu juga jadi depresi yang berlebihan, kamu juga jadi makin stres. Harus diwaspadain kayak gitu. Kamu bisa memicu hormon endorfin kamu itu dari yang tadi kakak bilang, hormon endorfin juga bisa bantu kamu untuk melepas itu semua. Jadi kalau kamu nonton film-film ataupun video-video lucu yang bikin kamu tertawa, intinya pada saat kamu tuh udah mulai tertawa, sebenarnya adalah melepaskan hormon-hormon kebahagiaan dalam diri kamu untuk membuat diri kamu tuh menjadi lebih tenang. Selain itu, kamu juga bisa sambil dengerin musik, bisa bahkan bersenandung-senandung sendiri. Jadi hormon endorfin kamu itu juga jadi terpicu untuk meningkat dan membuat kamu bahagia.
Terus kamu juga kadang-kadang gini ya kak, kalau misalkan aku udah mulai stres, aku tuh lebih suka untuk makan makanan coklat atau yang pedes-pedes banget gitu. Kalau tanpa disadarin sebenarnya pada saat kamu udah mulai stres banget dan kamu makan coklat ataupun makan makanan pedes untuk menghilangkan rasa sakit hati kamu, itu sebenarnya adalah kerjaannya si hormon endorfin. Rasa makan pedas atau kayak pelarian untuk makan coklat yang jadi kayak sambil nangis tapi sambil makan coklat gitu. Itu sebenarnya mengurangi rasa sakit kamu tanpa kamu sadari dan memicu hormon endorfin kamu untuk menjadi lebih bahagia. Untuk memicu hormon endorfin dalam diri kamu yaitu HIIT, High Intensity Interval Training. Dan di situ olahraga yang memang singkat, tapi tuh memicu jantung kamu, memicu diri kamu untuk kayak semakin berkeringat, walaupun mungkin cuma 5 menit, akan bantu kamu untuk meningkatkan tingkat endorfin dalam diri kamu. Itu rasanya kayak setelah olahraga mungkin kamu bisa sambil lepas gitu, kayak lega gitu. Itu juga sebenarnya dibantu sama hormon endorfin. Jiwa yang memang ada dalam diri kamu itu sebenarnya bisa ditutupi sama hormon-hormon kebahagiaan yang bikin kamu itu melupakan itu semua dan kamu bisa fokus sama kebahagiaan kamu serta target dalam hidup kamu. Kalau misalkan kamu sudah mulai berada atau sudah mulai dilanda dengan rasa depresi dan rasa lelah serta malasan yang luar biasa, kamu harus bisa dan harus mengendalikan hormon-hormon dalam diri kamu. Terutama kalian nih yang mungkin masih remaja, kalian udah mulai bingung, ini ada hormon di dalam diri aku yang aku tuh nggak tahu harus gimana mengendalikannya. Dan dari sini, dari video kali ini, Kak ngejelasin semuanya bagaimana ngendaliin hormon-hormon itu biar kalian tetap sesuai dengan target kalian dan tetap bahagia untuk mencapai kehidupan kalian. Oke? Sampai sini dulu aja video dari kakak. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah!